Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Ramadhani dengan NIM 2103015020069 dari kelas PJKRE angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu kegiatan atau proses yang sistematis, berkelanjutan, yang menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas atau nilai dan arti berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dasar-dasar evaluasi pembelajaran. Pertama, standar kompetensi profesional guru. Yang kedua, evaluasi dan proses pembelajaran. Ketiga, penilaian berbasis kelas. Keempat, pengembangan tes prestasi belajar. Kelima, validitas dan reliabilitas tes hasil belajar. Tujuan evaluasi pembelajaran. Pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi membantu mengidentifikasi sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai oleh siswa. Yang kedua, memberikan umpan balik. Evaluasi memberikan informasi yang berguna kepada siswa dan pendidik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Yang ketiga, menginformasikan perbaikan pembelajaran. Melalui evaluasi, pendidik dapat menemukan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Tes objektif, menilai pemahaman siswa dengan menggunakan soal pilihan ganda, benar, salah, atau isian singkat. Kedua, observasi dan diskusi kelompok, melihat partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok dan observasi di lapangan. Ketiga, penugasan proyek, siswa mengerjakan proyek yang menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang telah dipelajari. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, validitas. Evaluasi harus mengukur apa yang diinginkan dengan relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas. Evaluasi harus konsisten dalam memberikan hasil yang dapat diandalkan dan diulang. Ketiga, transparansi. Evaluasi harus transparan dengan memberikan petunjuk yang jelas kepada siswa. Metode evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes tulis, yaitu menilai pemahaman siswa melalui pertanyaan jawaban tertulis. Yang kedua, observasi kelas, mengamati kegiatan pembelajaran termasuk partisipasi siswa dan efektivitas guru. Portofolio, mengumpulkan karya siswa seperti tugas, proyek, dan jurnal sebagai bukti pembelajaran. Teknik pengumpulan data evaluasi pembelajaran. Kuesioner. Siswa memberikan tanggapan tertulis mengenai pembelajaran dengan menggunakan kuesioner. Wawancara. Pendidik melakukan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan masukan secara verbal. Asesmen kinerja, mengamati siswa dalam situasi nyata dan menilai kemampuan dan keterampilannya. Analisis dan interpretasi data evaluasi pembelajaran. Perbandingan data, menganalisis data evaluasi untuk melihat perubahan atau tren dalam pembelajaran siswa. Pengelompokan data, mengelompokkan data berdasarkan kriteria tertentu untuk melihat pola atau perbedaan. Interpretasi hasil, memahami makna dari hasil evaluasi untuk mengambil tindakan yang tepat dalam pembelajaran. Pemanfaatan hasil evaluasi pembelajaran untuk pembenahan pembelajaran. Revisi kurikulum, menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki keberhasilan kurikulum. Perbaikan metode pengajaran, mengimplementasikan metode atau strategi yang lebih efektif berdasarkan hasil evaluasi. Meningkatkan dukungan siswa, memberikan sumber daya atau dukungan tambahan kepada siswa berdasarkan kebutuhan yang ditentukan. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek tersebut mengenai pembelajaran, maka semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, serta kompetensi. Model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama, measurement model. Model yang tertua dibanding model-model evaluasi yang lain. Tokoh-tokoh pengembang model ini antara lain
R. Thorndike dan R. L. Abel. Menurut model ini, penilaian pendidikan adalah pengukuran terhadap berbagai aspek tingkah laku dengan tujuan untuk melihat perbedaan-perbedaan individu atau kelompok yang hasilnya diperlukan dalam rangka seleksi, bimbingan, dan perencanaan pendidik bagi para siswa di sekolah. Yang kedua, congruence model. Model ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap model yang pertama sekalipun dalam beberapa hal masih menunjukkan adanya persamaan dengan model yang pertama. Tokoh model ini Rapway, Taylor, John B. Carroll, dan Lee G. Cronbach. Menurut Taylor, proses pendidikan berisi 3 komponen yang saling terkait, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga, sistem model. Hakikat evaluasi menurut sistem model adalah untuk membandingkan performance dari berbagai dimensi sistem yang sedang dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu. Akhirnya sampai pada suatu deskripsi dan judgement mengenai sistem yang dinilai tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.